Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Di video kali ini aku mau sharing budgeting sekaligus gajian di bulan Oktober. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf karena video budgeting aku tuh udah telat upload banget ya. Ini tuh udah tanggal 5. Jadi aku mau sekalian gabungin video yang gajiannya juga. Nah, gimana nih di bulan kemarin evaluasinya? Kalau aku alhamdulillah di bulan kemarin itu ada sisa ya, cuman aku nggak catet. Dan mudah-mudahan di bulan Oktober ini juga bisa lebih baik dari bulan kemarin ya teman-teman. Nah, untuk kali ini pendapatannya aku mau tulis lagi karena kemarin banyak request dari teman-teman buat dimunculin pendapatannya. Alhamdulillah kali ini pendapatan suami aku di 3.500.000 dan untuk pendapatan aku di 2.500.000. Jadi total semuanya di 5 juta ya. Nah, untuk pendapatan ini sendiri aku pakai untuk biaya hidup ya teman-teman. Jadi misalkan kalau ada tambahan pendapatan yang lain, aku bakal pakai untuk tabungan dan dana darurat ya teman-teman. Alhamdulillah ya, gaji berapapun pokoknya harus disyukuri. Karena kan pendapatan aku dan suamiku itu pasti berbeda-beda ya, berubah-ubah setiap bulannya. Jadi aku harus bisa menyesuaikan di setiap bulannya. Nah, jangan lupa budget untuk sedekah dan orang tua. Di sini aku nggak tulisin lagi nominalnya ya teman-teman, karena kadang aku tuh ada pendapatan lain juga. Jadi untuk nominal ini bisa fleksibel dan gak selalu terpatok segitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan lagi aja ya dengan pendapatan kita, karena sedekah ini sifatnya tidak terbatas ya teman-teman. Nah, lanjut ke fixed expenses atau pengeluaran tetap yang harus dibayarkan, kayak utang atau iuran apa aja yang wajib dibayar. Di sini ada kontrakan 800.000, untuk iuran wajib 50.000 dan arisan 300.000. Karena di sini arisan itu termasuk utang piutang, jadi aku masukin di fixed expenses atau pengeluaran tetap. Pokoknya prioritaskan dulu kalau punya utang, bayar utang dulu sebelum bersedekah ya teman-teman. Nah, pengeluaran sekarang itu Masya Allah ya, makin naik gitu, makin sini karena BBM naik, semuanya juga ikut naik. Mau gak mau kita harus bisa mencukupkan ya teman-teman, bikin budgeting tiap bulan. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menjadi solusi ya teman-teman. Nah, ini untuk saving, aku ada untuk dana darurat 100.000, untuk kurban 400.000 dan masjid 100.000. Nah, di sini aku ngisi sinking funds-nya hanya 3 aja ya teman-teman, karena menyesuaikan lagi ya antara pendapatan, biaya hidup dan kebutuhan yang lain. Jadi aku saving yang sekiranya aku mampu aja. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau suara aku ini bener-bener mengganggu pendengarannya teman-teman ya, karena qadarullah aku lagi flu ya teman-teman, jadi suaranya agak sedikit bindeng. Nah, ternyata ada perbedaan ya budgeting ketika kita punya pendapatan yang alhamdulillah cukup untuk kehidupan sehari-hari dan ketika diberi pendapatan yang lebih besar ya teman-teman. Keduanya itu pengelolaan keuangannya jelas berbeda. Karena di sini budgeting bukan sekedar soal hitung-hitungan ya teman-teman. Nanti aku bakal bahas sedikit di akhir video ini. Nah, ini untuk biaya hidup seperti biasa. Untuk belanja bulanan di 600.000, belanja mingguan di 1 juta, pulsa dan wifi di 300.000. Untuk budget bensin seharusnya sih ini ada kenaikan juga untuk budgeting, cuman aku menyesuaikan juga dengan pendapatan. Karena di sini pendapatan cenderung tetap atau menurun, jadi untuk anggaran bensin seperti biasa di 450.000 itu udah termasuk bensin motornya suami dan motor aku. Jadi untuk bensin mobil di 250.000. Dan untuk antisipasinya kita bisa menghemat pemakaian ya, kayak
pergi keluar rumahnya dijarangin, karena itu dia mau gak mau kita harus bisa menyesuaikan. Nah untuk listrik seperti biasa di 100.000, untuk air di 55.000, dan data terduga kayak untuk pegangan gitu di 200.000, dan untuk keperluan anak di 500.000 kayak beli susu, jajan atau mainan. Nah untuk gas dan galon di 100.000, dan terakhir untuk hiburan dan jajan di 500.000. Alhamdulillah udah dicukupkan. Berapapun gajinya insya Allah disyukuri aja, dan kita berusaha untuk mencukupkan ya teman-teman. Nah aku juga mau sedikit sharing ya, ketika gaji aku waktu dulu, gaji yang dikasih suami itu cukup untuk kebutuhan hidup, tapi di situ aku berusaha buat keluar dari zona itu ya. Aku sedikit-sedikit nabung dan sisihkan dana darurat. Penting banget kita menyisihkan dana tak terduga atau dana cadangan ini ya, karena bisa nolong di akhir bulan gitu. Kalau misalkan akhir bulan nih kepepet banget, budget kita habis, terus kita ada keperluan mendadak atau mendesak, kita bisa pakai dana cadangan atau dana darurat itu. Nah sekarang ini aku mau masukin dulu ke binder anggaran seperti biasa sesuai dengan budget masing-masing. Nah untuk kontrakan ini tuh harusnya di sinking funds, tapi aku masukin dulu ke sini biar nanti nggak pusing gitu. Soalnya kalau dipisahin gitu suka ada selisih, jadi aku masukin dulu ke binder anggaran. Nah balik lagi ke sharing yang tadi ya, ketika pendapatan kita cukup untuk kebutuhan hidup, aku berusaha buat prioritaskan dana darurat dan tabungan. Di samping suamiku berjualan kecil-kecilan gitu ya, adalah tambahan sedikit-sedikit yang bisa membantu. Nah dari situ aku coba buat mencukupkan semua. Alhamdulillah selalu merasa cukup ya teman-teman dengan penghasilan yang segitu. Terus mungkin karena keadaan juga ya, alhamdulillah suami aku itu orangnya apik gitu, nggak pernah ngerokok, nggak pernah nongkrong gitu sama temen-temennya. Alhamdulillah mungkin itu sebagian dari rezeki juga, dan hasil jualan suami aku itu selalu diputar lagi untuk modal, dan yang terpenting suami aku tuh selalu royal sama aku ya teman-teman. Nah mungkin di situ juga ya kuncinya, aku tuh jadi semangat ngatur uang, semangat buat nabung. Tapi jangan terpatok sama keadaan ya, pasti setiap kondisi rumah tangga itu berbeda-beda, cuman gimana cara kita menyikapinya. Rasanya tuh capek ya kalau misalkan pasangan kita yang boros, tapi kita sendiri yang capek atur uang, capek menghemat sendiri, itu tuh rasanya sia-sia. Coba deh kalau kayak gini kita komunikasikan lagi dengan pasangan kita, rencanain tujuan-tujuan atau goals rumah tangga gitu. Misalkan kayak pencapaian apa yang pengen diwujudkan gitu. Nah insya Allah dari situ ada jalan keluarnya ya. Nah aku mau bahas budgeting itu bukan perkara hitung-hitungan aja, karena kalau kayak gitu jatuhnya nanti kita bakal ada mindset pelit ya dalam hati, atau tanpa sadar sifat pelit itu jadi ada pada diri kita ya teman-teman. Nah jadi budgeting ini sendiri adalah sarana untuk bisa mengontrol diri sendiri ya, karena meskipun udah tulis-tulis terus dibudget-budgetin, malah jatuhnya ujung-ujungnya jadi pusing gitu kalau kitanya nggak bisa kontrol diri juga, nggak bisa menahan keinginan atau self control ya. Jadi sebenarnya budgeting ini adalah untuk melatih kesabaran diri juga, dan melatih kita untuk berbagi ya teman-teman. Nah bedanya itu aku mau bahas ketika kita mendapatkan gaji yang lebih besar dari biasanya, sebenarnya itu ada hak orang lain yang lebih besar juga di dalamnya ya teman-teman. Makanya dalam Islam juga mengajarkan ketika kita punya rezeki yang lebih, itu tandanya Allah itu menguji kita ya, apakah kita bisa menggunakan titipan itu dengan baik atau malah dipakai hanya untuk sekedar kepuasan diri sendiri. Wah berat sih ya teman-teman kalau udah kayak gini. Makanya sebaik-baiknya rezeki itu adalah ketika kita diberi kecukupan, dan ketika kita diberi kelimpahan, itu tandanya Allah menguji kita untuk bisa nggak nih kita pakai uang ini sarana kita untuk meraih jannahnya Allah. Nah lanjut, di sini aku mau isi sinking funds. Tadi hanya 3 aja ya, yaitu kurban di 400.000,
Memang prioritas aku di tahun ini tuh pengen banget kurban lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ada rezekinya dan selalu diberi kelancaran. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang pengen berkurban juga di tahun depan, semoga Allah mudahkan. Tentunya dengan niat dan usaha insya Allah dipermudah. Nah ini untuk masjid 100.000. Pokoknya jangan patah semangat ya teman-teman untuk bersedekah ini. Kita coba niatkan, bahkan kalau mau itu nabung seperti ini ya. Jadi nggak ada mindset nggak bisa gitu, kita tuh pasti mampu. Usaha dulu aja ya, karena sebaik-baiknya rencana itu adalah rencananya Allah. Nah untuk dana darurat di sini aku simpan 100.000 aja, karena kemarin itu alhamdulillah masih ada saldo 300.000 yang belum terpakai ya. Nah ini untuk jaga-jaga juga di bulan ini, kalau nanti di akhir bulan ada kekurangan gitu. Nah untuk tabungan umroh itu aku mau ganti ya sama logam mulia. Jadi untuk jangka panjang, kalau nanti ada kenaikan inflasi tetap aman. Nah ini untuk uang kontrakan aku ambil 800.000. Jadi sebulannya itu aku save 800.000 karena kontrakan aku kemarin itu naik ya. Nah jangan lupa ditandain. Oke, terus lanjut ini untuk uang arisan 300.000 dan ada sisa juga itu 50.000 aku masukin ke uang pegangan ya. Nah ini untuk uang arisannya aku masukin ke dompet anggaran dulu. Dan alhamdulillah untuk gajian kali ini udah tercukupi semuanya. Jangan lupa bersyukur dulu. Alhamdulillah berapapun pendapatan kita, insya Allah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah semangat juga buat ibu rumah tangga di luar sana yang bener-bener harus ekstra mengatur keuangan di masa kini ya, karena pengeluaran itu semakin naik sedangkan pendapatan kita masih tetap di segitu aja. Makanya itu dia, jaga-jaga, kurangin berutang, kurangin keinginan dulu gitu, karena kita nggak tahu kedepannya bakal ada musibah apa atau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena balik lagi itu dia, setiap rumah tangga itu pasti punya ujian dan punya kebutuhannya masing-masing. Jadi mulai sekarang fokus aja perbaiki keuangan diri kita dulu atau keluarga kita ya. Jangan pernah lihat keberhasilan orang lain dari segi enaknya aja ya, karena keberhasilan itu pasti punya proses yang panjang. Dan segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.